Halo, sekarang ini aku pengen ngebahas tentang Air. Air ini seru sih, maksudnya kalian tahu sepatu Air Jordan kan, Nike. Pada saat itu sedang turun penjualannya. Film ini mengisahkan tentang sepatu itu yang bagaimana perjuangan dari Sunny, salah satu yang mencetuskan ide ini. Si Sunny ini atau orang yang mencetuskan ide ini tuh awalnya diketawain sama seluruh bisa dibilang sama seluruh teman-temannya, karena gini, Sunny ini mau membuat gebrakan baru untuk supaya Nike itu bisa naik. Sebenarnya di divisi lain tuh orang-orang pada menyarankan banyak hal gitu ya. Pada saat itu tahun 80-an kan masih banyak kayak artis gitu. Ini Michael Jordan, tapi si Sunny ini salah satu pendiri dari Nike ini ngerasa bahwa nggak apa-apa kita fokusin diri kita ke basket gitu ya. Sarannya ini diterima gitu, sarannya si Sunny ini diterima. Ketika diterima, CEO dari Nike kirain dia akan mengontrak lebih dari satu basket untuk memastikan penjualannya melonjak gitu kan. Tapi Sunny ini enggak, saya pengen mengontrak Michael Jordan aja. Pada saat itu Michael Jordan belum menjadi sebuah bintang, maksudnya masih bintang muda yang emang lagi naik daun, tapi belum diperhitungkan lah di NBA. Ketika itu yang terjadi pada saat Sunny come out dengan ide ini, sebenarnya CEO dari Nike ini agak sedikit ragu. Michael Jordan itu kan istilahnya masih pendatang baru ya. Kenapa sih Sunny ini pengen banget Michael Jordan? Karena dia ngelihat bahwa pergerakannya Michael Jordan ini ada filosofinya nih. Pergerakan Michael Jordan itu bisa luas gitu, bisa mewakili kenyamanan dari sepatunya. Ini bukan tentang sepatunya, bagaimana pembeli bisa gesit kalau dia memakai Air Jordan. Itu yang menjadi sebuah pertanyaan gitu, itu yang menjadi sebuah pertimbangan untuk Sunny ini mengusulkan nama Michael Jordan. Tapi tetap aja untuk satu orang yang masih pendatang baru, walaupun lagi naik daun ya, masih pendatang baru di NBA, mendapat sebuah harga yang lumayan cukup tinggi pada saat itu gitu ya, untuk ukuran sebuah perusahaan yang lagi drop gitu. CEO nya ngerasa bahwa aduh enggak deh gitu. Tapi untungnya si orang ini, orang yang menyarankan adanya Air Jordan ini atau bekerja sama Michael Jordan ini, berani untuk meyakini bahwa gimana caranya kita harus dapat tuh Michael Jordan, karena yaitu filosofinya dia tadi, bahwa Michael Jordan bisa mewakili bahwa sepatu ini bisa luas, bisa mendapat pandangan, atau istilahnya orang mandang sepatu ini sebagai sepatu yang nyaman kalau kita pakai Michael Jordan. Satu, katanya dia masih muda ya kan, dia masih muda, dia masih mewakili banget anak muda yang senang pakai sepatu gitu. Basketball juga lagi naik pada saat itu ya, tapi nggak Michael Jordan juga gitu, kata CEO nya gitu ya. Nggak Michael Jordan juga gitu. Yang kedua, dia itu punya gerakan yang luas. Ketika Sunny ini ngelihat bahwa
Michael Jordan punya gerakan yang luas, dia langsung terpikirkan sama satu hal di mana kita bisa meyakini pembeli bahwa sepatu ini bisa mewakili banget si pembeli ini supaya dia bisa bergerak secara luas gitu. Misalnya sepatu ini tuh cocok untuk dipakai dimanapun karena Michael Jordan tuh bisa ngelihat peluang gitu, bisa ngelihat peluang dari cara bermainnya. Artinya ketika si pembeli memakai sepatu ini, filosofinya adalah si pembeli ini bisa mendapatkan sesuatu yang luas, artinya peluang untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin dia impikan bisa luas. Itu filosofinya gitu. Pada saat itu Adidas, saingan dari Nike yang sedang naik-naiknya itu ngincar juga nih Michael Jordan gitu, karena mungkin ada filosofi lain lah. Kalau secara bisnis, apa yang dia ditawarkan sama Adidas itu lebih oke daripada Nike, karena Nike sedang turun-turunnya dan dia hanya berani dianggap suatu penawaran yang kecil, hanya berani di angka yang kecil. Dia berani meyakini bahwa kalau dia bergabung dengan Nike dan kita buat Air Jordan ini, kamu bisa mendapat peluang yang besar. Kamu mungkin dulu ditolak di klub basket sekolahmu gitu, tapi kamu sekarang bisa main di NBA, itu berarti bisa mewakili anak muda, bahwa anak muda harus punya mimpi yang bisa mungkin kamu bisa menjadi contoh bagi anak muda, bagi orang-orang yang punya mimpi, bahwa akhirnya bisa kok dengan usaha yang luas, artinya usaha yang tanpa halangan gitu ya. Dengan memakai sepatu Nike ini dia bisa mendapat peluang yang luas. Itulah filosofi dari kenapa dia harus bergabung sama Nike. Saat ini meyakinkan si Michael Jordan begitu, ada keluarga Michael Jordan begitu. Tentu sebenarnya dari segi bisnis saja aku bilang lebih meyakinkan Adidas, karena memang dia berani harga tinggi, terus Adidas tuh lagi naik-naik juga gitu. Tapi dengan keberanian Shani ini mengambil industri basket sebagai kampanye selanjutnya gitu ya, untuk produk terbaru mereka ini, kan ada yang nyaranin artis gitu, ada yang nyaranin orang-orang terkenal lainnya gitu yang mungkin bisa menjadi satu yang indah juga kalau diwujudkan sebagai sebuah produk gitu, satu yang meyakinkan juga. Tapi Shani ini masih yakin bahwa industri basket bisa membuat produk Air Jordan ini, atau jalan produk Air Jordan ini menjadi sebuah produk yang mengubah dunia, dan terbukti sampai sekarang bahwa sepatu Air Jordan masih menjadi sepatu yang cukup diidam-idamkan oleh para kolektor kan. Gini ya, aku ngerasa film ini tuh ngeyakinin bahwa suatu hal yang dianggap aneh sebenarnya kalau kita usahakan kita bisa mendapatkan itu. Michael Jordan menjadi sebuah ide yang keluar dari mulutnya Shani pada saat itu, tanpa harus
dikasih tahu bahwa oke, Michael Jordan, tapi 4 pemain basket ya, bukan cuma Michael Jordan aja gitu. Tapi Shani ngasih tahu bahwa nggak apa-apa Michael Jordan aja, aku yakin bisa mengubah dunia dengan hal itu, dan terbukti kalau dia yakin dia bisa mengubah dunia dengan produk yang diciptakan oleh Nike di saat lagi down-downnya itu. Si sepatu Michael Jordan ini terbukti bisa menjadi sebuah legenda sekarang di dunia sepatu kan. Artinya harusnya yakin dulu aja dengan apa yang kita percayai, yang aku pelajari sih dari film ini gitu. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, bye guys.